Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Kalba ya. Nah, jadi saya baru saja menerima berita yang sangat mengejutkan sekali, yaitu badai pembekuan limit para nasabah pinjol yang ada di Indonesia. Atau sama juga artinya dengan para pinjol-pinjol ini stop mencairkan dana untuk nasabah-nasabahnya. Bahkan pengajuan baru pun itu banyak yang ditolak. Bermacam-macam alasannya. Alasannya karena harus setor modal yang sangat besar ke OJK, banyak PHK di mana-mana, investor pada cabut dan lain-lain gitu ya. Ini kabar yang sangat menggembirakan untuk kita semua. Nah, di video ini saya ingin memberitakan info resmi tersebut dan membuktikan. Oke, kita bahas yang pertama dulu, berita resminya. Ya, ini sangat wah sekali ya. Nah, di sini ya, di kontan.co.id. Judulnya seperti ini. Tekan kredit macet peminjam berusia di atas 35 tahun berikut strategi Maukes. Nah, Maukes ini pinjol legal resminya OJK. Siapa yang punya hutang atau galbay di Maukes wajib nonton video kali ini. Dan saya juga akan menyebutkan beberapa pinjol-pinjol yang sudah mulai stop atau sudah mulai membakukan dana untuk para nasabah-nasabah loyalnya itu. Oke, nah berita ini diterbitkan pada Rabu 18 September 2024, masih sangat fresh sekali. Oke, kita baca dulu sebentar beritanya di sini ya. Fintech peer-to-peer atau P2P lending Maukes menerapkan sejumlah upaya untuk menekan tingkat kredit macet, khususnya untuk usia di atas 35 tahun. Peminjam Maukes didominasi para pengusaha yang rata-rata usianya 35 tahun ke atas. Selanjutnya, Direktur Marketing Maukes Indra Suryawan mengatakan pihaknya tetap menjalankan proses dengan sangat baik, mulai dari proses underwriting yang dimiliki, melakukan analisis bisnis peminjam, kapasitas keuangan, karakter, dan juga perkembangan bisnis peminjam ke depannya, atau yang biasa disebut C5 sebenarnya ini. Oke ya, kita lanjut dulu. Dengan demikian, kami tidak hanya mendanai untuk hari ini, tetapi kami memastikan bahwa pendanaan yang disalurkan itu merupakan bisnis yang bisa bertumbuh ke depannya. Selain itu, Indra mengatakan Maukes juga menghindari pemberian pendanaan ke sektor produktif yang sifatnya seasonal atau sementara gitu ya. Seperti sektor yang popularitasnya hanya tersedia sesaat pada tahun ini, lalu tahun depan menghilang. Hal itu juga menjadi pertimbangan untuk tidak didanai Maukes. Jadi, kami betul-betul harus tahu dan fokus terhadap sektor yang didanai. Sebagai informasi, data statistik Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mencatat outstanding pinjaman macet lebih dari 90 hari fintech peer-to-peer atau P2P lending usia 35 tahun ke atas meningkat. Ini mungkin adalah hasil perjuangan gagal bayar nasional kita. Oke, semoga di tahun-tahun selanjutnya pinjol berguguran satu demi satu. Di sini bisa kita lihat ya, data statistik OJK mencatat outstanding pinjaman macet atau galbay lebih dari 90 hari di pinjol itu usia 35 tahun ke atas meningkat. Oke, dulu ada berita Gen Z lah yang paling banyak galbay. Nah, namun sekarang umur 35 tahun pun itu pada galbay semua. Oke, jadi Anda sekarang umurnya berapa nih? Ya, soalnya dari Gen Z sampai umur 35 tahun atau milenial ini, milenial plotter pertama ini, itu banyak yang gagal bayar atau sedang menggaungkan gagal bayar nasional. Ya, jadi Anda tidak sendirian. Ya, waduh saya galbay nih, ya kan sendirian, tidak. Ini data statistiknya dari OJK. Oke, nah jadi satu, pinjol yang sedang membekukan limit untuk nasabahnya yang berusia 35 tahun ke atas itu adalah Maukes. Ya, oke ya. Nah yang kedua, saya mendapatkan buktinya dari EasyCash ini ya. Nah di sini ada yang komen seperti ini di IG-nya EasyCash. Ya, mari kita baca. Limit 4 juta minggu kemarin saya lunasin. Muncul limit 4 juta kadaluarsa. Malah jadi turun 1,5. Gimana ini Min? Padahal saya lunasin biar bisa ngajuin lebih besar karena lagi butuh-butuhnya. Sudah lama saya pakai aplikasi ini, bayar tagihan selalu di sebelum jatuh tempo, kali ini malah dibikin kecewa. Nah itu. Ya, bagi Anda yang sudah galbay, Anda tidak perlu pusing-pusing seperti ini. Ya, ini orang ya sudah ngelunasin 4 jutanya, entah dari mana, entah dari gadai BPKB, entah pinjam ke KUR, pinjam ke leasing, pinjam ke teman, malah nggak bisa, malah turun jadi 1,5. Ya, itu coba kalau diajuin belum tentu cair lagi itu 1,5 juta itu. Ya, makanya stop. Jika Anda sudah galbay, maka stop. Jangan pernah gali lubang tutup lubang lagi. Masih mending Anda itu galbay di satu aplikasi itu saja. Ya, misalkan Anda galbay 5 aplikasi, ya sudah 5 saja. Jangan tambah-tambah lagi. Oke.
Nah, selanjutnya ada lagi di sini, aman apaan? Limit dapat 25 juta, upload NPWP dan lain-lain, lalu lakukan pelunasan 12 juta, malah limitnya jadi 16 juta. Pelanggan histori bagus malah dicandain, nggak niat kasih bilang gitu. Orang lagi butuh malah digituin. Nah, itu ya. Ini ngelunasin 16 juta, ngelunasin 12 jutanya gimana? Apakah dari gajinya yang 12 juta itu, ya, itu dari mana Anda 12 juta? Ya kan? Apakah gali lubang tutup lubang lagi? Lalu yang ketiga, yang terakhir dari isi cash, kemarin saya sudah melunasi dan masih ada limit 600.000. Pas mau pengajuan limitnya dihilangkan dan sampai sekarang tidak bisa pengajuan lagi padahal tidak pernah telat membayar. Itu sudah dibekukan. Yang limitnya kecil-kecil dibekukan, sudah tidak bisa pinjam lagi. Yang limitnya besar-besar, yang loyal-loyal itu diturunkan dulu. Diturunkan bertahap, ya, lalu sudah beku. Gitu. Ya, hati-hati ya bagi Anda yang masih ada niatan untuk bayar pinjol Anda menggunakan KD BPKB dan lain-lain. Aduh, udah stop please, sudah tidak sehat seperti itu. Oke? Nah, selanjutnya adalah Shopee. Siapa yang habis ngelunasin Shopee malah tidak bisa pinjam lagi? Banyak sekali. Itu kenapa? Karena tepis isu PHK massal Shopee Indonesia relokasi. Jadi memang sedang goyah Shopee ini. Gitu. Oke. Nah, selanjutnya ada di Kredivo. Nah, ini saya sudah ada di Instagramnya Kredivo gitu ya. Ada komen seperti ini. Lengah dikit diblokir permanen akunnya padahal tidak pernah terlambat bayar tagihan. Nah, untungnya orang ini tidak seperti orang-orang yang tadi diisi cash. Ya, saya sudah lunasin 12 juta, 14 juta, tapi kok nggak ada lagi limitnya gitu ya. Itu kalau mau diterusin ketikannya ya, kayak gini ketikannya. Ini saya sudah pinjam ke sana sini, sudah gadekan BPKB, gadekan emas untuk bela-belain kamu. Tapi kok kamunya malah nggak bela saya. Itu yang dirasakan oleh orang-orang yang pakai pinjol. Ini ya Kredivo ini. Lalu ada lagi nih di sini ya. Lengah dikit ditolak. Masa iya isi pulsa berhasil, mau top up kagak bisa, perasaan kemarin-kemarin bisa dah, mana selalu bayar tepat waktu. Gitu ya. Nah itu ya, lengah dikit ditolak pengajuannya. Gitu. Oke, jadi kalau sudah seperti ini, ya misalkan Anda sudah habis hartanya untuk bayar pinjol, tapi pinjolnya tidak memberikan feedback yang bagus untuk Anda, atau tidak memberikan limit yang pantas untuk Anda, itu sudah harus stop hari itu juga. Jangan pernah ditambah jual-jual kendaraan. Yang awalnya digade, disekolahkan, dileasingkan buat bayar pinjol, pinjolnya tidak memberikan limit. Alhasil dijual untuk melunasi semua hutang-hutangnya. Kalau Anda galbay di satu pinjol, dua pinjol, sudah. Nggak usah gali lubang tutup lubang lagi. Oke ya, nah selanjutnya ada Finplus di sini ya. Finplus ini sedang membekukan juga. Oke, di sini ada komentarnya seperti ini. Gue bayar pas ajuin lagi ditolak, kocak nih. Ya kan? Ya, ini ya. Pas ajuin lagi ditolak. Gitu kan. Nah, ini bukan hanya pembekuan limit saja, tapi banyak sekali ini cacian makian ini. Ya. Wah, Anda kalau baca ini, tolong tim penagihan Anda diperhatian gitu ya. Lalu customer komplain dikacangin, ntar giliran belum telat waktunya bayar. Gak jelas, belum jatuh tempo udah dibacotin dia. Wah, itu banyak banget gitu ya. Oke, selanjutnya ada Watas. Ya, siapa yang punya pinjol Watas masih rawat-rawat Watas? Ini ya, liatin. Iya, saya sudah bayar tapi tagihannya ada terus, aneh. Waduh. Ya, sudah bayar tapi tagihannya masih ada terus. Udah di reload belum nih? Lalu coba kita lihat balasannya dulu. Hai, mohon maaf atas ketidaknyamanannya, kami sangat menyesal apabila hal seperti ini terjadi kepada setiap nasabah kami. Maka dari itu, mohon bantuan untuk cek DM dari kita ya Kak. Hati-hati terhadap segala bentuk penipuan yang mengatasnamakan Watas. Ini apa ini? Saya udah bayar dan kodenya memang atas nama saya, tapi kenapa nggak hilang-hilang angkanya? Kok dua orang yang berbeda ini ya? Dua orang yang berbeda ini. Oke, lalu ada yang begini. Tolong nih yang belum jatuh tempo, jangan diteror dong. Kalau kayak gini, Watas kayak fintech miskin. Gitu ya. Anda belum jatuh tempo udah diteror. Gitu kan. Oke. Nah, selanjutnya ada yang begini. Saya udah lunasin pembayarannya terus nunggu 14 hari mau ngambil lagi kok nggak bisa padahal bulan kemarin udah lunas. Nah gitu ya, jadi banyak pinjol-pinjol yang sudah membekukan limitnya kepada masyarakat Indonesia. Oke, sangat beruntung sekali bagi Anda yang sudah galbay-galbay, apalagi yang sudah move on, yang sudah menjalani hidupnya kembali, itu sangat beruntung sekali. Ya, bisa kita lihat tadi kesengsaraan, keperihan, kepedihannya orang-orang yang membayar pinjol. Ya, jadi sekarang stay galbay
dan move on, lanjutkan kehidupan Anda. Oke? Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.